Selamat malam dan salam buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah keluarga melalui secara virtual. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini adalah keluarga Bapak Yonatan Sampetoding. Mari sidang jemaat yang berada di rumah dan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan malam ini, kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu, sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakanlah Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu,
Tuhan selalu, maka amanlah jiwaku. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami datang menghampiri Engkau dalam kerendahan dan dalam penyerahan diri. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan atas hidup kami semua dan memungkinkan kami untuk menikmati perjumpaan bersama dalam ibadah dan penyembahan walau lewat virtual bersama dengan keluarga kekasih kami yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman, yakni keluarga Bapak Jonathan Sampetoding. Ya Allah Roh Kudus, urapilah kami, curahkanlah hikmat-Mu atas kami semua, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda, kami dimungkinkan untuk mengerti dan memahaminya. Dan oleh karena kuasa-Mu, Roh-Mu, kami diteguh kuatkan untuk menghidupi diri kami dengan firman-Mu di tengah keadaan sulit sekarang ini, dalam percaya penuh bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami semua telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya siapkan dari kitab Ayub pada pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 6 hingga ayat yang ke-12, firman Tuhan demikian. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang dengan saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikian firman-Nya, terpuji namanya. Amin. Tema kita sebenarnya dijiwai dengan tema mingguan yang berbicara tentang gembala, dan kita semua percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita.
Dan melalui perikop bacaan ini saya mengambil tema khusus menjadi perenungan bagi kita semua, terlebih bagi keluarga Bapak Jonathan Sampetoding, jaminan berkat dan perlindungan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, salam bagi kamu semua, shalom. Salam sehat, kiranya kita tetap ada di dalam keadaan yang tenang dan damai dalam situasi kondisi pandemi, khususnya kita yang ada di Indonesia sedang menjalani masa PPKM. Salam buat Papa dan Mama Ari sekeluarga, kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kata jaminan, kalau kita mau meminjam uang atau mau ngambil kredit di bank, perlu jaminan. Kata jaminan merupakan hal yang mendatangkan kepastian. Jadi bank tidak akan ragu untuk memberikan pinjaman karena ada sesuatu yang dijaminkan. Jadi karena jaminan itu, maka ia akan memberikan sebesar yang akan kita pinjam. Pun demikian, jikalau berbicara tentang jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Dan jaminan itu akan membuat hati kita tenang, hati kita damai, di tengah-tengah situasi kondisi hidup yang sekarang ini sedang mencekam. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jaminan ini tidak hanya Tuhan sendiri yang menyampaikannya kepada kita. Tetapi iblis juga mengerti bahwa Tuhan menjadi jaminan bagi umatnya. Tetapi cara pandang iblis berbeda dengan cara pandang Tuhan. Sebab bagi iblis, berkat yang diterima oleh Ayub itu menjadi bukti dari kuasa kasih Tuhan yang terus menopang perjalanan kehidupan Ayub. Tuhan menjaminkan bahwa dengan ketaatan, kesetiaan, kesalehan, menjauhi yang jahat, maka Tuhan menjamin bahwa hidup Ayub akan steril dari segala masalah. Kadang itu juga yang menjadi persepsi kita. Kita menarik simpulan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mengalami kelimpahan dalam banyak hal dan tidak tersentuh dengan masalah. Saya kira tidak demikian. Coba kita perhatikan bagaimana iblis mempunyai pemahaman tentang jaminan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sana, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Sangat paham betul iblis tentang Mazmur 37 dan beberapa Mazmur yang lainnya, bahwa malaikat Tuhan memegari kehidupan orang-orang benar. Dan ia juga paham apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Jadi dari perkataan iblis, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Bukan hanya dia Tuhan, tetapi rumahnya serta segala yang dimilikinya, engkau mengelilinginya. Sehingga sulit baginya untuk tersentuh dengan masalah. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah banyak di negeri itu.
Itu pandangan iblis tentang jaminan, sehingga hal itu membuat Ayub semakin kuat di dalam penyembahannya. Ayub memperlihatkan kehidupan yang saleh, yang taat, yang takut akan Allah, dan tidak lalai dalam menyatakan ibadahnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, siapakah yang di antara kita yang tidak kenal Ayub? Tentu dari sejak sekolah minggu kita sudah mendengarkan nama Ayub. Kita diajarkan tentang karakter pribadi orang yang taat dan setia. Tetapi benarkah Ayub itu orang yang taat dan setia? Benarkah Ayub itu adalah seorang yang tidak pernah mengeluh? Benarkah Ayub itu adalah orang yang tidak pernah jatuh? Dari bahagian berikut bacaan kita, ternyata Allah membuka jalan bagi iblis untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sebab apa? Sebab Allah yakin bahwa sudut pandang iblis sangat sempit dibandingkan apa yang ia lihat dalam kehidupan Ayub sebenarnya. Bagi Ayub, berkat tidak boleh dijadikan alasan untuk menyatakan sembah kepada Tuhan. Tetapi berkat juga yang melekat pada dirinya harus semakin menggelorakan kehidupan penyembahannya di hadapan Tuhan. Jadi itu dua hal yang kita bisa lihat dari Ayub ketika ia menjalani kehidupan yang terus diberkati. Jadi Ayub melihat bahwa ketaatan penuh kepada Allah adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Dan berkat yang ada padanya, berkat yang ia miliki tidak boleh dijadikan standar, ukuran untuk menilai kehidupan keimanannya. Nah, dari sisi inilah maka Tuhan mengizinkan, silakan engkau menjamah segala apa yang ada padanya, tetapi jangan sekali-kali engkau menjamah tubuhnya. Ada bagian yang dibuka oleh Tuhan, di mana iblis akan bekerja di sana untuk mendatangkan segala hal yang menyakitkan dalam hidup manusia. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dijangkau oleh iblis, dan itu adalah hak mutlak Tuhan, dan Tuhan sendiri yang bertanggung jawab di dalamnya. Dalam pasal yang pertama, kita menyaksikan betapa kuatnya prinsip yang dipegang oleh Ayub. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi pertanyaan yang saya ajukan tadi, apakah Ayub tidak pernah jatuh? Nah, saudara-saudara, saya mau katakan seperti ini. Sekali dua kali kita jatuh di dalam menjalani kehidupan, itu adalah hal yang biasa. Tetapi jikalau itu berulang-ulang kali, sampai segala sesuatu yang melekat pada diri kita itu terambil atau tercabut, masih kuatkah kita berdiri di dalam keyakinan? Ini menjadi sebuah tanda tanya. Dan ketika kita melangkah memasuki pasal yang ketiga, itu kita sudah berjumpa dengan satu judul dari perikop yang ada di pasal itu, keluh kesah Ayub. Langsung kita melihat. Artinya Ayub sama seperti kita. Ia tidak steril dari segala masalah. Ia tidak terbebas dari segala persoalan. Dan ia juga adalah pribadi yang lemah.
yang rapuh. Ada saat ia berdiri kuat, ada saat ia berdiri teguh, tetapi ada saat ia betul-betul terpuruk dan ia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Ini adalah gambaran kehidupan kita. Ada waktu di mana kita tetap tegar menghadapi persoalan, tetapi ada waktu di mana kita melihat diri kita sangat kecil, sehingga kita tidak mampu untuk menghadapi masalah yang ada. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengeluh. Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Seharusnya bukan aku yang mengalaminya Tuhan. Seharusnya orang lain. Dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, persoalan yang ada di dalam kitab Ayub, ternyata sekalipun Ayub mengalami goncangan dalam kehidupan beriman, tetapi segala keluhnya, segala persoalannya, segala rintihannya, segala tangisannya, itu dialamatkan kepada Tuhan. Tidak kepada yang lainnya. Banyak manusia dalam dunia ini ketika terbentur dengan masalah, ia berusaha untuk mencari jalan lain dengan meninggalkan kehidupan imannya. Pergi ke tempat yang lain untuk meminta pertolongan. Ada yang ke dukun, ada yang ke tempat-tempat keramat, membawa persembahannya dengan harapan bahwa persoalan yang terjadi dalam hidupnya itu diangkat. Nah, ini pembedanya antara Ayub dengan beberapa orang yang ketika mengalami goncangan iman karena persoalan yang bertubi-tubi, Ayub tetap berdiri walau ia berkeluh kesah di dalam pandangannya yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi banyak di antara orang percaya mulai meragukan kuasa Tuhan, lalu membelakangi Tuhan dan mencari jalan lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui perikop bacaan kita mendapat jaminan yang pasti bahwa sekali Tuhan mengaruniakan yang terbaik kepada kita, yakni kehidupan, maka hal itu tidak akan diambil daripada kita selain Tuhan sendiri yang mengambilnya. Dan karena itu kita dituntut untuk tetap tegar menjalani kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Ingat, iblis tidak akan pernah berhenti untuk melancarkan serangannya agar kita menjadi goyah lalu meninggalkan Tuhan. Dalam pertama Petrus pasal 5 ayat 8, karakter iblis disebut di sana. Ia seperti singa muda yang mengaum kelaparan, yang terus berkeliling mencari mangsanya untuk ditelan. Seperti dalam bacaan kita kan. Ketika anak-anak manusia datang, lalu ada juga iblis. Kenapa dia ada di sana kita tidak tahu. Tuhan berdialog dengannya, kau dari mana? Aku berkeliling dan menjelajah. Jadi kerjaan iblis setiap hari adalah berkeliling, menjelajah. Untuk apa? Untuk menangkap mangsanya. Ketika kita lemah, ketika itu kita ditangkap dan ditelannya.
Kita harus memiliki prinsip hidup sama seperti Ayub. Kalau kita mau jauh dari iblis, kalau kita mau dihindarkan dari godaannya, memang kita akan mengalami derita. Tuhan juga mengizinkan hal itu. Supaya apa? Supaya kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Ingat saudara-saudara, kisah-kisah di dalam perjanjian lama menceritakan bagaimana cara kerja Tuhan yang selalu memilih jalan sulit untuk menempa umatnya, lalu memberikan yang terbaik kepada mereka. Membaca perjalanan bangsa Israel dikatakan ada jalan pintas, tetapi bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ia memilih jalan melingkar, ia memilih jalan padang gurun. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan. Disitulah Tuhan menuntun umat itu berjalan bersama dengan umat itu, melintasi kerasnya padang gurun, tetapi yang pasti penyertaan Tuhan ada. Jaminan perlindungan Tuhan ada. Bahkan di tengah-tengah kepahitan sekalipun, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya. Kan begitu kan? Dari mana bangsa Israel mau mendapatkan makan dan minum, melintasi padang yang gersang. Tetapi Tuhan menjaminkan berkat-Nya. Bagaimana bangsa Israel akan melintasi padang gurun ketika siang hari panas terik, ketika malam hari sangat dingin. Tetapi Tuhan menjaminkan penyertaan-Nya melalui tiang api dan tiang awan-Nya. Tidakkah ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak menginginkan anak-anak Israel satupun binasa, kecuali bangsa itu sendiri yang memilih jalan sendiri dan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, perikop ini sengaja saya pilih untuk menjadi bahan refleksi perenungan dalam menghadapi situasi kondisi yang ada sekarang ini. Terlebih bagi Papa Ari yang sudah sekian lama mengalami penderitaan karena kelemahan tubuh yang dialami. Tetapi kita bersyukur bahwa kita masih boleh ada dan bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan suaranya. Tidakkah itu menjadi bukti betapa dahsyatnya kuasa Tuhan menyertai kita? Memang iblis sedang menggoda kita untuk menjauh daripadanya. Tetapi kita bersyukur bahwa kuasa Roh Kudus terus melingkupi kehidupan kita. Di tengah kepahitan yang ada, kuasa Tuhan terus melingkupi kehidupan Papa Ari bersama dengan seisi rumah tangga. Sehingga sekalipun pahit yang harus dialami, tetapi semangat penyembahan tidak tergerus dengan keadaan yang ada. Justru dengan itu semakin dekat kepada Tuhan. Dan mari kita mempercayai jaminannya bahwa kuasa-Nya lebih besar dari masalah kita. Kasih-Nya itu dahsyat dan Ia akan menyatakan berkat-Nya pada waktunya. Keselamatannya pun akan dinyatakan kepada kita. Dan kita boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat menjalani hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada malam ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan kita, khususnya dalam menghadapi masa pandemi sekarang ini. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah Dia berikan kepada kita, mari kita akan memberikan persembahan dengan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, di mana Mazmur 107 ayat 8 sampai 9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari PKJ 148 ayat 1, terima kasih ya Tuhanku.
hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, kecurahkan pada umat-Mu, kecurahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan, ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang menghampiri Engkau, menaikkan segala puji dan syukur untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan, dari istimewa hidup yang Tuhan masih karuniakan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama semakin meneguhkan kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menjadi penjamin atas hidup kami. Bahkan berkat-berkat-Mu akan terus Engkau nyatakan dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih untuk keteladanan yang kami bisa petik dari seorang Ayub. Sekalipun ia tetap setia, saleh, namun tidak berarti ia akan steril dari masalah. Sekalipun dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, namun tidak berarti ia tidak mengalami kejatuhan dalam menjalani kehidupan. Ada saat ia berkeluh kesah, ada saat dia meratap, ada saat dia merintih, ada saat ia menyesali kelahirannya. Namun pada saat yang sama pula, ia terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ia terus berserah diri kepada Tuhan. Ia tidak lari daripada-Mu. Sebab ia sadar bahwa satu hal yang lebih berharga yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, melebihi segala-galanya, yakni kehidupan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang indah di tengah-tengah keadaan pandemi yang ada. Terlebih firman ini kiranya meneguhkan kekasih kami, Bapak Ari, yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit. Penyakit ini memang sangat menyakitkan. Pandemi yang kami alami bersama pun sangat meresahkan. Di situ ada keluhan. Bahkan tidak sedikit daripada anak-anak-Mu yang meratap, menangis, kehilangan banyak hal, bahkan orang-orang yang dikasihi. Tetapi tidak berarti bahwa keadaan ini akan membatalkan kasih karunia-Mu dan meniadakan jaminan keselamatan yang daripada-Mu. Justru keadaan ini semakin mempererat hubungan kami dengan Tuhan, semakin meneguhkan kami untuk tetap percaya dan menaruh harap kepada-Mu. Sebab tidak ada hal yang bisa meluputkan kami dari keadaan ini selain kuasa Tuhan.
Teguhkan firman-Mu di hati Papa Ari. Biarlah ia tetap kuat untuk menjalani dan menghadapi keadaannya. Pertetap dan perteguh iman dan pengharapannya. Sehingga ia tetap menaruh harap kepadamu. Dan Tuhan berkenan atas perjuangannya bersama dengan Mama Ari untuk mendapatkan pemulihan. Mari Tuhan berkati semuanya. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Bahkan sekiranya berkenan di hadapan-Mu, Engkau menjamah tubuh yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Engkau yang mampu mencelikkan mata orang buta. Engkau yang mampu membuat orang lumpuh berjalan. Engkau yang membuat orang tuli mendengar. Engkau membuat para kusta boleh ditahirkan. Dan berbagai sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan dapat memulihkan semuanya. Bahkan kematian Tuhan mengatasinya. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan untuk menyatakannya, maka tidak ada yang mustahil. Engkau akan menyatakan bagi kekasih kami Papa Ari. Berkenan Engkau atas segala harapannya, kerinduannya, bahkan segala karya-karyanya. Selagi napas hidup masih Engkau anugerahkan, hamba-Mu tetap setia untuk menorehkan bakti, melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Berkati Mama Ari, perteguh iman dan pengharapan, agar ia tetap setia untuk memainkan perannya sebagai seorang ibu, bagi anak-anak dan istri bagi sang suami, di tengah suami dalam kelemahan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Mama Ari. Karena itu lapangkan jalan untuk setiap harapan, bahkan doa-doanya Tuhan dengar dan kabulkan. Supaya ia boleh menikmati kasih karunia-Mu bahkan melalui perannya di tengah keluarga. Berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan dalam rumah tangga. Memberkati anak kekasih Ari, Tuhan terus tuntun, Tuhan berkati di dalam segala karya dan usaha. Lapangkan yang terbaik baginya Tuhan, supaya ia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Bahkan boleh menjadi teladan bagi adiknya, Ines. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk karunia kehidupan yang Tuhan karuniakan buat anak kekasih Ines beberapa hari kemarin melalui pertambahan usia. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga dia, lindungi dia, pelihara dia dalam perjuangannya untuk meraih cita-cita. Tuhan karuniakan yang terbaik, sehingga ia boleh meraih apa yang dia rindukan dalam hidup, dan Tuhan dipermuliakan. Persiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Ia telah mengikuti pembelajaran katekisasi dan berharap peneguhan sidi dapat diterima daripada Tuhan, sehingga ia menjadi pribadi yang matang di dalam Tuhan untuk menikmati segala jaminan yang pasti daripada-Mu. Kami berdoa untuk Nenek Ari yang ada di Baitul Rahman, di dalam masa tuanya juga sering dalam kelemahan karena usia yang lanjut. Tetap kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu orang tua kekasih kami. Kiranya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi yang ada. Seluruh kaum keluarga saudara, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya mengawal dan memelihara hidup mereka semua. Teristimewa setiap anak-anak Tuhan di Jemaat Masale. Mari Tuhan lindungi kami semua di tengah keadaan pandemi yang ada. Tolonglah kami Tuhan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami.
luputkan kami dari keterpaparan pandemi ini. Berkati opah dan omah di jemaat Masaleh, berkati ibu bapa selaku orang tua di tengah keluarga, berkati anak-anak cucu, biarlah seluruh umat-Mu senantiasa mengalami damai sejahtera daripadamu. Berkati semua orang yang setia mengikuti tayangan dari jemaat Masaleh, diberkati dan diluputkan dari segala mara dan bahaya. Dan kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahannya. Kami berdoa untuk Opa Madeten yang sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kami berdoa untuk Opa Manurung yang sekarang ini sedang ditangani di rumah sakit Bayangkara, pun Oma yang ada di rumah. Kami berdoa untuk Oma Taknak, kami berdoa untuk Bapak Karel Salambah, kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Martin Lantang, kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Eki Tandilino, Bapak Simon Puasa, Ibu Deborah Salempang, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Mari Tuhan tolong mereka semua. Bahkan hamba Tuhan kekasih kami, Ibu Pendeta Lydia, mari Tuhan pulihkan keadaannya, sehingga ia boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan. Berkenan Engkau mengiburkan umat-Mu yang berduka cita, teristimewa keluarga kekasih kami Bapak Yakub, atas dimuliakannya Oma Erwin, dan sebentar malam akan diberangkatkan ke kampung halaman. Tuhan kiranya persiapkan ibadah pemberangkatan jenazah dan lindungi keluarga di dalam menjalani perjalanan untuk mengantar jenazah. Terima kasih untuk kebersamaan ini Tuhan. Keluarga dan umat-Mu telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan agar dapat dikelola dengan baik demi pelayanan di tengah jemaat. Berkati kekasih kami Ibu Meti Timang Pembong di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua PWGT, selaku teman Majelis Gereja, bahkan dalam persiapan untuk kegiatan pelayanan hari esok di mana jemaat Masaleh PWGT akan menjadi tuan dan nyonya rumah bagi pelaksanaan ibadah syukur bulanan PWGT. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semua rencana ini dapat berjalan dengan baik. Memberkati anak kekasih Esar, memberkati suami kekasih, memberkati kekasih kami Pinah, Cali dan Nando, memberkati hamba-Mu, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, memberkati semua majelis gereja-Mu. Biarlah kami semua tetap setia melayani Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan mualis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, hanya di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga lutut memuliakan, segala lidah pun berkata
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalanilah hidupmu dalam keberseraan kepada Dia. Tetaplah percaya, walau di tengah kepahitan yang ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada dan keselamatannya menjadi jaminan bagi kita semua. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Saya mau menyapa kekasih kita Bapak Jonathan Sampetoding. Bapak Ari tetap semangat dalam jalani hidup, tetap berserah kepada Tuhan. Yang jelas dalam keadaan kita yang sekarang diliputi dengan kecemasan karena pandemi ini, Bapak Ari masih boleh ada. Tentu itu menjadi bukti dari kasih dan kebaikan Tuhan buat Bapak Ari. Dan di tengah-tengah keadaan yang ada pun kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Terlebih khusus buat anak kekasih Ines. Selamat ulang tahun buat Ines. Kiranya semakin dewasa di dalam iman, menjadi anak yang membanggakan papa mama, membanggakan segenap keluarga, terlebih menjadi kebanggaan di tengah jemaat. Tetap semangat untuk menjalani hidup, percaya bahwa Tuhan menjadi jaminan untuk masa depan kita. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Ines, selamat buat Bapak Ari, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny yang sudah memimpin ibadah pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus buat keluarga. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pina, Cali dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih.